Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama kami dalam tugas kelompok Agenda 2, podcast Core Value SN berakhlak dengan tema kompeten. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, sub kelompok 2 yang diketuai oleh Rasma, anggota Juliana Depi Patimasari, Karaeng, Kusuma Wardana, Muhammad Arpan. Pada podcast kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu nilai dasar ASN, yaitu kompeten. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada diskusi kita kali ini, kita akan membahas tentang kompeten. Namun sebelumnya kita masuk dalam diskusi dan pembahasan, kita akan memperkenalkan dulu terlebih dahulu. Saya akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 beserta pelatihan dasar CPNS lingkup pemerintah Kabupaten Mamasa, gelombang 5 angkatan 15 tahun 2022. Nah, saya Karaeng. Saya dalam diskusi ini sebagai moderator, kemudian saya ditemani oleh keempat narasumber, yaitu Muhammad Arpan, kemudian Juliana Depi, kemudian ada Bapak Kusuma Wardana, dan Ibu Rasma. Baik, sebelum kita masuk dalam diskusi dan pembahasan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu kompeten. Kompeten itu adalah kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian ada 3 nilai dasar yang harus ada dalam perilaku kompeten. Itu yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kemudian membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Dalam diskusi kita saat ini, kita akan membahas dalam 4 kata kunci pembahasan, yaitu yang pertama, bagaimana kita melihat pengembangan kompetensi yang ada di tempat kerja, kemudian bagaimana kekuatan untuk pengembangan kompetensi di tempat kerja, kemudian bagaimana kelemahan-kelemahan mengenai pengembangan kompetensi, kemudian apa peluang-peluang yang mendukung pengembangan kompetensi di tempat kerja, dan ancaman-ancaman yang dapat menghambat pengembangan kompetensi di tempat kerja. Nah, yang pertama saya ingin mendengar bagaimana tanggapan Bapak Muhammad Arpan. Kira-kira bagaimana kita melihat pengembangan kompetensi yang ada di tempat kerja, dan bagaimana kekuatan untuk pengembangan kompetensi tersebut. Silakan Muhammad Arpan. Ya, baik, terima kasih banyak kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai kompetensi yang sudah dikemukakan sebelumnya oleh moderator, bahwa pengembangan kompetensi yang ada di tempat kita, khususnya di Kabupaten Mamasa itu, ya saya melihat secara pribadi masih banyak tantangan dan kendala. Ya, salah satunya adalah mungkin karena hanya sarana prasarana. Kita bandingkan dengan tempat lain, misalnya Polman yang contoh dekat dengan Kabupaten Mamasa, sarana mengenai pengembangan kompetensi ASN itu berbeda. Contohnya di Polman mungkin
seluruh wilayah Polman itu sudah dapat mengakses internet. Sedangkan kita di Kabupaten Mamasa, ya kita tahu sendiri bahwa masih banyak daerah-daerah yang terbatas untuk mengakses jaringan internet. Di mana kita ketahui bersama bahwa akses internet ini sangat berpengaruh bagi kita untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu kendala yang saya lihat di tempat kita, khususnya di Kabupaten Mamasa. Yang kedua adalah kekuatan. Sudah saya jelaskan tadi bahwa kelemahan dari pengembangan kompetensi di daerah kita itu masalah sarana. Kemudian kita tidak berkecil hati mengenai kendala-kendala, karena di tempat kita itu banyak kekuatan-kekuatan lain yang menunjang untuk pengembangan kompetensi. Misalnya di wilayah kita Kabupaten Mamasa masih banyak, terutama kita ya selaku penyuluh pertanian, banyak tempat belajar. Misalnya sambil contoh di wilayah Sumarorong dan Mesawa. Di sana ada itu prioritas komoditi unggulan, misalnya markisa sama hortikultura. Kan misalnya kalau kita mau belajar masalah mengenai dua komoditi tersebut, kita bisa ke sana. Kemudian di tempat lain, misalnya di daerah Mambi, komoditas unggulannya misalnya manggis. Kita sebagai penyuluh mau belajar tentang manggis misalnya, bisa kita ke Mambi. Jadi itu salah satu yang saya lihat kekuatan yang bisa menunjang pengembangan kompetensi khususnya bagi kita penyuluh pertanian. Saya kira begitu yang saya sampaikan. Iya. Terima kasih Pak Muhammad Arpan. Saya kira jelas apa yang disampaikan. Kendala-kendala yang masih dihadapi oleh khususnya di tempat kerja, masih banyak kendala ya disampaikan tadi. Kemudian di balik kendala itu ada juga kekuatan untuk mengembangkan terus apa yang menjadi kompetensi kita. Kemudian di balik kekuatan itu pasti juga ada yang namanya kelemahan mengenai pengembangan kompetensi ini. Dalam mengembangkan kompetensi ini tentunya ada juga kelemahan. Kira-kira bagaimana menurut Ibu Juliana Depi tentang kelemahan-kelemahan ini? Silakan tanggapan Anda. Kompetensi di tempat kerja pasti terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kompetensi itu sendiri, di mana faktor itu bisa meliputi faktor internal maupun faktor eksternal, seperti faktor mood. Di tempat kerja saya itu beberapa rekan kerja saya sudah memasuki yang namanya masa pensiun, dan kapasitas sumber daya manusianya pun juga ikut menurun. Terlebih lagi karena usianya yang sudah tua, jadi kemampuannya untuk menggunakan teknologi juga semakin terbatas. Faktor yang kedua itu kurangnya motivasi di tempat kerja, misalkan saja kurangnya arahan, kemudian dukungan terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh dari atasan. Faktor selanjutnya itu kendalanya pendidikan formal dari rekan-rekan kerja. Kebanyakan rekan-rekan penyuluh yang ada di tempat kerja saya itu masih berlatar belakang SMA, berlatar belakang SMA. Hanya sebagian kecil yang masih yang sudah sarjana. Faktor selanjutnya itu karena jarak dan akses jalan ke wilayah kerja itu agak sulit dijangkau dikarenakan lokasinya yang agak jauh, ada hampir 35 km dari tempat tinggalnya. Selain itu medan yang cukup berat yang membuat agak kesulitan setiap minggu dalam tugas di wilayah masing-masing. Selain itu pada saat
berada di KPP perlu juga kesulitan karena kurangnya partisipasi dan teman. Karena sekarang itu petani hanya ingin melihat contoh yang nyata dari apa yang telah disampaikan oleh pemerintah. Kalau tidak ada yang melihat secara langsung, mereka enggan melakukannya. Dan itu sarana dan prasarana juga belum baik itu di KPP maupun di kantor pertanian. Iya, baik. Terima kasih Ibu Juliana Devi Patimasari yang sudah memberikan tanggapan dan jelas. Selanjutnya dalam pengembangan kompetensi, tentunya ada juga yang namanya kita melihat peluang dalam pengembangan kompetensi tersebut. Nah, kira-kira bagaimana menurut Bapak Kusuma Wardana mengenai peluang-peluang ini? Kira-kira bagaimana melihat peluang ini untuk mengembangkan kompetensi? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kabar. Baik, di sini tentunya mendukung peluang-peluang kita agar bisa menjadi ASN yang berkompeten. Tentunya ada beberapa faktor. Di sini ada 3 faktor yang harus dimiliki oleh seorang ASN agar bisa mendukung peluang-peluang untuk pengembangan kompeten. Itu yang pertama, kompetensi teknis, lalu yang kedua, kompetensi manajerial, dan yang ketiga, kompetensi sosial kultural. Jadi saya bahas yang pertama. Jadi kompetensi teknis, kompetensi teknis ini diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan seseorang. Ya. Jadi untuk mendukung kemampuan seseorang itu tentunya harus lebih meningkatkan pendidikan ASN tersebut agar bisa lebih berkompeten. Terutamanya di teknis fungsional, misalnya seperti kita ini karena terbilang sebagai ASN fungsional, PNS fungsional, ya tentunya kita harus rajin-rajin mengikuti pelatihan teknis fungsional. Terus pengalaman bekerja tentunya juga harus mendukung, karena tidak mungkin seseorang itu bisa berkompeten pengalaman kerja. Ini pengalaman kerja secara teknis. Lalu yang kedua yaitu kompetensi manajerial. Jadi kompetensi manajerial ini diukur dari tingkat pendidikan, lalu tingkat pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Jadi 4 hal itu harus dimiliki seorang ASN agar bisa meningkatkan kemampuannya dalam hal menjadi ASN yang berkompeten. Lalu yang ketiga yaitu kompetensi sosial kultural. Jadi kompetensi sosial kultural ini harus dimiliki seorang ASN, yaitu diukur dengan pengalaman bekerja berkaitan dengan masyarakat, masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, hingga memiliki wawasan kebangsaan yang konflik itu. Jadi keempat kultural tadi ini itu harus dimiliki agar bisa beradaptasi di lingkungan kerja seorang ASN. Jadi apabila seorang ASN memiliki ketiga kompetensi seperti kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural, tentunya itu akan berpeluang untuk mengembangkan kemampuan kompeten seorang ASN. Jadi saya kira hanya itu. Mungkin selanjutnya serahkan ke kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih Bapak Kusuma Wardana yang sudah memberikan sedikit tanggapan mengenai ada 3 jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ASN.
yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Nah, selanjutnya dalam pengembangan kompetensi ada yang namanya ancaman atau tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan kompetensi. Nah, menurut saya ingin meminta pendapat Ibu Rasma, kira-kira bagaimana ancaman yang kita hadapi dalam pengembangan kompetensi ini? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Moderator atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa ancaman yang dapat menghambat kompetensi di tempat kerja. Yang pertama yaitu sulitnya pegawai memahami teknologi masa kini. Contohnya seperti kan rata-rata pegawai di atas masa itu, khususnya di tempat kerja saya itu umurnya sekitar 40-50 tahunan. Nah, di sini kan sekarang ada program pemerintah, contohnya yaitu yang sekarang ini apa namanya kebijakan digitalisasi poligon dengan reporting untuk meningkatkan data dan meningkatkan kualitas data kelompok tani. Nah, yang penyuluh senior ini yang berumur 45 tahunan ke atas itu sangat sulit untuk mengambil data karena kesulitannya di mana kan di sini kita harus mengambil titik koordinat. Nah, dengan mengambil titik koordinat tersebut menggunakan open camera. Nah, di sini kadang banyak penyuluh senior yang kesulitan dalam hal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu peraturan pemerintah yang harus sejalan dengan peraturan pimpinan pusat atau gubernur. Seperti contohnya sekarang kan ada program pusat itu harus membuat kartu tani. Nah, di sini kartu tani itu sudah diterapkan di daerah. Namun ada intervensi dari pejabat-pejabat yang berwenang. Misalnya kartu tani itu anggota kelompok tani itu ada keluarganya yang dimasukkan ke dalam kelompok tani hanya untuk mendapatkan pupuk yang bersubsidi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kinerja pegawai yang dianggap masyarakat masih kurang. Contohnya seperti kan kita sebagai penyuluh pertanian. Nah, di sini kita ada jadwal kunjungan ke kelompok tani yaitu membawakan materi. Nah, di sini materi-materi yang menurut masyarakat kemarin sampaikan bahwa materi-materi yang disampaikan itu hanya monoton, itu saja. Jadi menurut masyarakat itu masih kurang. Nah, kemudian yang keempat yaitu program pemerintah yang diberlakukan secara berkala dan masih kurang dipahami. Nah, di sini sebagai contohnya yaitu program integritas ternak. Integritas ternak kan pemberian ternak ke kelompok-kelompok tani secara berkala. Yakni contohnya misalnya seperti ada dalam satu kelompok ada 25 anggota kelompok. Nah, yang diberikan ternak itu misalnya cuma 15 orang. Kan ini secara berkala. Nah, yang 15 orang ini yang bertujuan untuk mengembangkan ternak tersebut dan kemudian apabila sudah menghasilkan ternak tersebut akan dibagikan ke anggota kelompok yang belum dapat tadi. Namun di petani itu ataukah yang mendapatkan ternak tadi itu kadang tidak memberikan ke teman-temannya anggota kelompok yang lain, hanya mengambilnya dan tidak mau membaginya lagi. Seperti itu. Jadi di situ kurang pemahamannya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Ibu Rasma yang sudah memberikan tanggapan mengenai ancaman-ancaman yang masih dihadapi di tempat kerja dalam hal pengembangan kompetensi. Jadi saya kira ada banyak hal yang bisa kita ambil dari pembahasan kita saat ini. Yang pertama, masih banyaknya kendala seperti sarana
dan keterbatasan etik, kemudian dalam pengembangan kompetensi juga perlunya juga pengetahuan dari seorang ASN dalam pengembangan kompetensi, misalnya kompetensi teknis tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kusuma, kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, dan kemudian sosial kultural, dan juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rasma, masih banyak juga tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam pengembangan kompetensi ini, misalnya penguasaan teknologi yang masih terbatas, kemudian juga kebijakan pemerintah. Dan saya kira cukup untuk pembahasan kita saat ini. Semoga pembahasan yang kita laksanakan saat ini boleh bermanfaat. Terima kasih untuk keempat narasumber yang sudah bergabung, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.